Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifahalukum? Oke. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan belajar tentang tasrif lughwi fi'il mudhari ya. Sebelum melanjutkan ke materinya, Pak Guru ingin menanyakan satu persatu kepada kalian semua yang berkaitan dengan tasrif lughwi fi'il mudhari. Oke, Mbak Wardah, coba fi'il mudhari itu apa? Mudhari'ah. Terus Mbak Zulfa, selain itu apa lagi? Iya, fi'il mudhari apa? Yang Mbak Zulfa ketahui tentang fi'il mudhari waktu sekarang. Oke. Kemudian Mas Faiz, apa yang diketahui tentang fi'il mudhari? Yang akan dikerjakan. Oke, maksudnya waktunya ya. Nah, sebelum lanjut lagi, agar kita lebih mudah dalam melafalkannya dan menghafalkannya, alangkah baiknya jika kita tasrifan terlebih dahulu. Oke, di sini ada tiga ya. Ada yang mengikuti wazan yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Nah, umumnya kan yang kita ketahui hanya tentang yang yaf'ulu ya. Yaf'ulu, kita mulai dari yang yaf'ulu dulu. Coba yuk, 1, 2, 3, ikuti ya. Ini contoh. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu, paham? Oke, 1, 2, 3. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Kemudian selanjutnya yang yaf'ilu. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Sebelahnya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Oke. Kemudian perlu diketahui lagi bahwa dari tasrifan ini itu memiliki makna kandungan jumlah orang yang ada dalam pekerjaannya. Misalkan pada lafadz yaf'ulu ini hanya untuk satu orang, paham? Yang yaf'alan itu untuk 2 orang. Kalau kita ke pembahasan domir ini masuknya ke huwa, huma, hum, dan lain sebagainya ya. Itu akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Nah, dari tasrifan ini dibagi menjadi 5 ya, 5 bagian. Yang mana 3 bagian pertama atas itu masuknya ke ghaib mudzakkar, maksudnya orang yang dibicarakan di situ itu tidak ada. Nah, baik jumlahnya itu masih sama, huwa untuk 1, huma untuk 2, dan hum untuk 3. Kemudian selanjutnya, nah, oke. Untuk mengetahui lebih detailnya lagi, dari kalian semua bisa membaca di sini kata ganti orang ketiga untuk laki-laki mudzakkar ghaib ya, yang maksudnya mengikuti huwa itu loh yang pertama. Misalkan kata yaf'ulu itu kan untuk huwa, yaf'ulani untuk 2 orang dengan cara menambahkan alif dan nun.
Kemudian huma yang jamak itu menambahkan wawu dan nun, dan bisa dipelajari lagi ya lebih lanjut nanti ketika kalian di rumah. Silahkan dipelajari lebih lanjut lagi agar kalian dapat memahami materi lebih mendalam selanjutnya. Nah, rumus ketika kalian ingin membuat fi'il mudhari di sini sudah ditampilkan, bisa dicatat ya. Yang pertama, ketika ingin membuat fi'il mudhari dengan dhamir huwa atau mufrad mudzakkar ghaib, itu yang pertama ditambah dengan ya. Contohnya lafadz sa'ada. Ketika dijadikan fi'il mudhari ditambahi ya di depannya lalu menjadi yusa itu begitu. Kemudian guru minta salah satu dari kalian menyebutkan atau semuanya menyebutkan salah satu fi'il mudhari, terserah bebas ya. Dimulai dari Mas Anam. Pertama apa Mas Anam? Yadribu. Kemudian Mbak Wardah? Yaftahu. Mbak Zulfa? Yakulu. Kemudian? Yadribu. Ya. Yaktubu. Kemudian? Yafrahu. Terus? Yang suruh. Faiz? Yastari. Oke. Semoga dari penjelasan kali ini kalian semua dapat mempelajarinya lebih mendalam lagi ya untuk bekal kedepannya, agar dalam mempelajari bahasa Arab itu lebih mudah, karena menasrif fi'il itu sangat penting dalam mendalami sebuah bahasa Arab. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Tayyib. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa yang tidak berangkat? Kenapa tidak berangkat? Oke, nanti izinnya menyusul ya, di chat di ibu setelah kalian pulang. Kalian masih ingat yang ibu pernah ajarin, yang taswikul hamasah? Masih? Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya, biar tambah semangat. Pagi-pagi itu kita harus tetap semangat. Boleh berdiri anak-anak? Nanti yang semangat ya. Oke. Ya, tasfikul hamasah, tasfikul hamasah. Hayya nata'allam bil ibtidah. Hayya, tasfikul hamasah, tasfikul hamasah. Hayya nata'allam bil ibtidah. Istihad lanjut. Tayyib, silakan duduk lagi teman-teman. Salaman. Ya, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang jumlah ya. Jumlah itu ada dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Ada yang tahu? Belum tahu? Belum. Ya, jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan kalimah isim.
Nah, sedangkan jumlah fi'liyah itu nanti diawali dengan kalimat fi'il. Nah, Ibu ada lagu nih buat kalian. Yuk nyanyi bareng-bareng yuk. Lagunya udah Ibu kirimin ya tadi malam di grup. Kita sekarang nyanyi bareng-bareng. Udah ingat lagunya tadi? Hei Tayo ya. Jadi kayak gini. Hei kawan, ayo belajar bersama. Di sini jumlah itu ada 2 macam. Yang pertama jumlah ismiyah, diawali kalimah isim, susunannya mubtada khobar, jangan sampai terlewat. Yang kedua jumlah fi'liyah, diawali kalimah fi'il, susunannya itu fi'il dan fa'il. Ayo diingat, jangan tertukar. Paham? Oke, ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hei kawan, ayo belajar bersama. Di sini Jumlah itu ada 2 macam. Yang pertama jumlah ismiyah, diawali kalimah isim, susunannya mubtada khobar, jangan sampai terlewat. Yang kedua jumlah fi'liyah, diawali kalimah fi'il, susunannya itu fi'il dan fa'il. Ayo diingat, jangan tertukar. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah belajar teks deskriptif ya. Nah, sekarang dari bacaan yang kemarin itu yang ada 2 paragraf, Ibu minta dari kalian nyari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyahnya. Silakan. Ibu beri waktu. Sudah? Oke, ayo kita cocokkan bareng-bareng ya. Siapa yang berani menyebutkan satu contoh dari bacaan tersebut? Terserah, boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah. Aku. Coba Mbak Alia dulu. Saya mau nyentuhin jumlah fi'liyah, Bu. Boleh, yang mana? Yusolli al-muslimuna fil masajid. Oke, baik. Dari teman-teman, betul nggak kalau yusolli al-muslimuna fil masajid itu termasuk jumlah fi'liyah? Betul? Oke, terima kasih Alia. Selanjutnya Mbak Wardah tadi. Jumlah fi'liyah. Yang mana? Yata'abbadu al-hindusiyun wal budiyun wal konfusyun fil ma'bad. Oke, terima kasih. Teman-teman, betul apa enggak itu termasuk jumlah fi'liyah? Betul. Betul. Oke, satu lagi deh. Coba. Mbak Khadijah. Ad-dinu huwa majmu'atun minal qawaidi allati tunazimu alaqat al-insan bi rabbih. Satu kalimat ya sampai selesai. Itu termasuk jumlah apa tadi? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Betul nggak teman-teman? Betul. Yang lain yang tidak angkat tangan apakah sudah paham? Mana jumlah ismiyah, yang mana jumlah fi'liyah? Tadi jumlah ismiyah yang diawali kalimat apa? Kalau jumlah fi'liyah? Oke. Kiranya udah paham semuanya ya. Ibu beri PR yang selanjutnya itu nanti dikerjakan yang bawahnya. Oke? Oke. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya, karena kalian udah pada mudeng. Udah pada paham. Maaf karena kita orang sini aja jadinya akamsi ya, pakai Jawa-Jawa gitu. Nggak apa-apa. Ya, semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan bisa diterapkan ketika membuat kalimat-kalimat bahasa Arab. Oke, walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah mulai. Tuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada ya. Ada nggak? Nggak ada kan? Oke. Nanti kita akan melaksanakan penilaian tertulis. Tapi sebelum tentang aksamul kalam. Tapi sebelum itu kita ulang dulu tuh, ulas materinya agar mudah dalam menjawab soal. Oke. Ada yang masih ingat aksamul kalam? Kam yang qasimul kalam? Selasa. Nah. Uzkur, coba Zulfa, uzkur apa aja? Aksamul kalam. Iya, betul. Boleh disontohkan? Mbak Latifah, huruf itu apa? Contohnya? Wa, ya, betul. Mas Diki, boleh disontohkan? Fiil. Contohnya nasoro. Iya. Isim, Mbak Elsa, contohkan. Kitabun. Oke. Yang ada tanda-tandanya itu semuanya 3 kalam itu atau salah satu atau apa? Hanya dua, ya. Oke, langsung saja ya karena kalian masih pada ingat materinya. Langsung kita laksanakan penilaian ini. Ini nanti masuk ke penilaian harian. Nilai harian. Jadi di tangan Ibu ada soal. Isinya ada pilihan ganda dan isian singkat. Setiap nomor ada 20 poin. Oke. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Ya. Waktu sudah menunjukkan sudah habis ya 15 menit. Oke, mari kita koreksi bareng-bareng. Yo, siapa yang mau jawab nomor 1? Saya, Bu. Silakan. Ya. Kata madrasatun adalah huruf. Madrasatun adalah huruf. Coba ada jawaban lagi? Saya, Bu. Ya, boleh. Saya. Madrasatun isim. Ya. Mbak Elsa, apakah kalimat madrasatun huruf itu betul? Betul. Oke. Di situ kurang tepat ya. Madrasatun ada tanda dari apa? Tanwin. Tanda dari isim yang berupa tanwin. Jadi itu merupakan isim. Selanjutnya nomor 2. Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Kata kataba adalah fiil. Kalimat fiil. Betul? Betul. Ya. Menunjukkan perbuatan ya. Kataba menulis. Lalu selanjutnya nomor 3. Oke, boleh. Tanwin adalah huruf. Ya, huruf. Huruf apa? Huruf jar. Iya. Selanjutnya nomor 4. Ada yang mau jawab? Mbak Zulfa, silakan. Fiil. Hurufnya fi. Dari ungkapannya apa? Coba dibaca dulu. Ilmi itu Ya ta'allamu ta'alamu fi sofi. al-ashir. Dari ungkapan tersebut, mau jawab apa? Huruf fiil. Mau jawab fiil. Apa coba fiil yang di dalam ungkapan tersebut? Fi. Ada yang mau jawab selain itu? Saya, Bu. Ya. Huruf. Fi itu huruf. Oke. Betul. Sudah ya, teman-teman, anak-anak. Kalian sudah pada bisa, sudah pada pintar. Yang kurang tempat bisa belajar lagi lebih giat, lebih semangat. Ini proses belajar, jadi wajar saja ada yang kurang tepat. Oke. Cukup sekian. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Kayak wis biru. Oh, wis. Udah? Kita pelajari kemarin. Ayo, Mas. Mas. Oke, masuk. Berarti ket mau orang suaranya ya? Cek. Masuk. Enam belas 15. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai ujian kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali ujian kita dengan membaca doa. Membaca doanya cukup dalam hati ya anak-anak. Sebelum kita mulai ujiannya, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melanjut ke penilaian yang akan Bapak berikan, yang dimana penilaian ini akan masuk ke nilai-nilai harian kalian. Jadi sebelum kita mulai penilaiannya, kita ulangi materi kita yang pada minggu kemarin, yaitu adalah materi al-usratu wal baitu. Al-usratu artinya apa? Keluarga. Wal baitu artinya rumah. Terus kemudian di dalam satu keluarga itu ada apa aja? Ayah dan juga kemudian lanjut. Nah, setelah di keluarga itu kita mengenal anggota keluarganya, setelah itu kemudian ada beberapa barang yang ada dalam rumah. Contohnya
Lanjut. Satu lagi? Apa bahasa Arabnya? Sarirun? Sarirun. Sarirun artinya apa? Ranjang. Dan juga ini artinya lemari. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang domir. Domir-domir yang kita gunakan untuk memanggil ataupun menyambungkan. Contohnya, huwa itu menunjukkan makna dia laki-laki. Terus kemudian huma dia laki-laki dua dan seterusnya. Terus hiya artinya dia perempuan, hunna artinya mereka perempuan. Oke, jadi penilaian pada hari ini nanti akan Bapak tunjuk satu persatu. Nanti kalian sebutkan ya domir mana yang cocok untuk kalimat yang Bapak sebutkan. Seperti contohnya. Nah, seperti contohnya. Hadza akhi. Domir yang cocok adalah huwa. Kenapa huwa? Karena dia laki-laki satu. Terus hadhihi ummi. Iya. Kenapa iya? Karena dia perempuan satu. Oke, sudah paham ya anak-anak? Sudah paham. Jadi Bapak tunjuk satu persatu, oke? Nanti dipilihkan domir mana yang cocok untuk mengisi pertanyaan dari Bapak. Coba untuk Mbak Latifah, contoh yang akan Bapak berikan adalah Ahmad titik-titik ila madrasah. Terus titik-titik tolibun. Ahmad yadhabu ilal madrasati. Huwa thalibun. Nah, betul sekali. Benar nggak teman-teman? Benar. Terus kemudian lanjut. Mbak Ayu. Soalnya Fatimah titik-titik fil hamami. Titik-titik ukhti. Domir yang cocok untuk mengisi titik-titiknya itu apa? Fatimah tantasiru fil hammami. Dia Oke, bener nggak teman-teman semuanya? Benar. Jadi satu lagi ya sebelum kita akhiri sesi penilaiannya, satu lagi ya. Coba dari Mas Diki. Hada kitabun wa hadhihi kurrosatun. Terus sebentar. Berapa menit? Hada kitabun wa hadhihi kurrosatun. Wa abi titik-titik iladukan. Titik-titiknya berarti yang cocok apa? Abi titik-titik iladukan. Yadhabu. Betul nggak teman-teman? Betul sekali. Oke, karena teman-teman di sini rata-rata sudah menguasai ya tentang domir dan juga tentang keluarga dan juga rumah. Insya Allah Bapak akan berikan nilainya besok dan akan Bapak bagikan di buku kalian masing-masing di dalam rapot kalian. Oke, mungkin penilaian pada hari ini cukup sampai di sini dikarenakan kalian sudah melewati beberapa sesi yang telah Bapak tanyakan. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa tersampaikan dan bisa digunakan bisa digunakan di dalam kehidupan kalian masing-masing dan juga berguna. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Baik. Di sini adakah yang nggak berangkat hari ini? Nggak ada. Baik. Langsung saja melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang al-mufradu wal musanna wal jam'u. Sebelumnya, adakah yang tahu apakah itu al-mufradu? Nggak tahu. Al-musanna? Nggak tahu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang al-mufradu wal musanna dan wal jam'u. Al-mufradu lafdun yadullu ala ma'nan mufradin, yang artinya lafadz yang menunjukkan arti tunggal. Misal, kolamun, mistorotun. Paham? Paham. Lanjut. Al-musanna lafdun yadullu ala isnaini au isnataini biziyadati alifin wa nunin au yain wa nunin. Yang artinya lafadz yang menunjukkan arti dua dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Misal, kolamani, kolamaini. Paham? Paham. Kemudian al-jam'u. Lah, jamak di sini itu terbagi menjadi 3, yaitu jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannats salim. Lanjut. Jamak taksir yaitu lafdun yadullu ala salasatin fa aksar biziyadati au nuqsanin au taghyiril harakat. Yang artinya lafadz yang menunjukkan arti 3 ke atas dengan tambahan atau pengurangan atau perubahan harokat. Misal, aklamun madarisun. Lanjut. Kemudian jam'ul mudzakkar salim lafdun yadullu ala salasatin fa aksar biziyadati wawin wa nunin au yain wa nunin fi akhirih. Yang artinya lafadz yang menunjukkan arti 3 ke atas dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Misal, mu'minuna dan mu'minina. Fahimtum? Fahimna. Ya, lanjut. Jamak muannats salim yaitu lafdun yadullu ala salasatin fa aksar biziyadati alif wa ta'i fi akhirih. Yang artinya lafadz yang menunjukkan arti 3 ke atas dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Misal, ustadzat, tholibat. Fahimtum? Baik, di sini ibu akan membagikan kertas. Kemudian nanti kalian tempel sesuai dengan apa yang nanti di kertas ya. Baik, tadi yang dapat kertas boleh maju. Baik, kita cocokkan bareng-bareng ya. Al-mufradu syamsun sahih am khata? Sahih. Al-musanna darsani sahih am khata? Sahih. Jam'ul mudzakkar salim talibuna sahih am khata? Sahih. Kemudian jam'ul muannats salim talibatun sahih am khata? Baik. Mungkin Ibu
kira kalian sudah paham semua. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, mari kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Walahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Naam. Awalan nabda dirasatana bi qiraati basmalah man. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari aqsamul fi'li, beberapa pembagian fi'il. Lanjut. Nah, iya langsung saja. Sudah tahu ya, ketika ada tasrifan itu kita akan apain? Nyanyi. Ya, langsung saja kita nyanyi dulu ya, bagi-bagi gini anaknya nyanyi. Nanti tirukan Pak Guru ya. Pak Guru contohkan dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, sekarang giliran kalian. 1, 2, 3. Lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, lanjut. Nah, pembagian fi'il. Fi'il itu ada 3. Yang pertama ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Boleh dibacakan fi'il madhi itu apa, Mbak Zulfa? Ya, terima kasih. Terus fi'il mudhari itu apa, Mbak Latifah? Kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa sekarang dan yang akan datang. Ya, betul. Terima kasih. Terus fi'il amr, Mas Pandu? Kata menunjukkan tuntutan terjadinya pekerjaan dari khotob atau mukhotobah. Ya, terima kasih. Nah, pembagian fi'il itu menjadi 3 kategori yang mana dibedakan berdasarkan waktu terjadinya pekerjaan. Tapi kembali lagi slide sebelumnya. Bisa diperhatikan lagi selain dari kategori masa lampau atau masa pekerjaannya itu bisa diperhatikan lagi perbedaan antara fi'il itu bisa dibedakan dari bentuk kalimat. Yang pertama ada fi'il madhi. Bentuk kalimatnya seperti ini. Terus mudhari seperti ini, terus fi'il amr juga berbeda lagi seperti ini. Lanjut Mbak, slide ketiga. Nah, langsung saja tadi sudah Bapak contohkan macam-macam bentuk fi'il ya. Sekarang dari kalian bisa menentukan contoh-contoh yang sudah tertera itu fi'il mudhari, fi'il amr atau fi'il madhi. Ya, Bapak langsung tunjuk saja. Kata Mbak Khotijah itu fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, betul. Terus yang kedua, yaktubu, Mbak Alia. Ya, betul. Terus yang ketiga, langsung lafal udkhul. Udkhul itu
kalimah fi'il apa, Mbak Wardah? Ya. Ya, mungkin dari kalian sudah pada paham ya. Yang bisa diperhatikan lagi, ada dua kategori untuk bisa membedakan yang mana kalimah fi'il madhi, mudhari dan amr. Yang pertama bisa dilihat dari masa waktu mengerjakan dari kalimat fi'il tersebut. Yang kedua dari kategori bentuk kalimah. Bentuk kalimah bisa dilihat perbedaan antara fi'il madhi, mudhari dan amr. Ya. Nah, ya mungkin cukup sekian penyampaian dari Bapak. Ya, bisa dilihat itu ada kata-kata hari ini ya. Untuk silakan untuk ditelaah. Bapak harap kalian bisa meniru atau ya apa ya, menjalankan inilah kata-kata ini, karena kita itu menuntut ilmu harus pantang menyerah, pantang putus asa. Ya, mungkin yakfi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sobahal khair. Kaifa halukum jami'an? Yang semangat lagi. Kaifa halukum jami'an? Oke, pada semangat semuanya ya pagi ini. Pada pertemuan kali ini, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan aturan untuk pembelajaran. Yang pertama yaitu tidak boleh bermain HP. Jadi silakan untuk HP dan barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kali ini bisa dimasukkan ke dalam tas. Oke. Yang kedua, anak-anak tidak boleh membuat gaduh. Gak boleh cerita-cerita sama sampingnya, gak boleh ngerumpi, gosip ya. Terus yang selanjutnya diharapkan untuk fokus memperhatikan Ibu sedang menjelaskan. Kemudian yang terakhir, anak-anak diharapkan bisa tertib dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang materi apa ya? Materi apa ya? Isim mausul. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang isim mausul. Nah, pada pertemuan sekarang, waalaikumsalam. Ini kenapa ini pada telat ini? Bannya bocor, Bu. Bannya bocor. Oke, nanti kedepannya bisa datang lebih awal lagi ya. Karena kalau datangnya telat, nanti kalian belajarnya kepotong. Kemudian fokus teman-teman juga jadi terpecahkan, jadi terganggu ya. Untuk kedepannya jangan diulangi. Nanti kalau diulangi, kalian tidak boleh masuk kelas dan tunggu di luar. Oke? Ya. Pada pertemuan sekarang kita akan belajar tentang mufrodat al-hiwayah. Artinya al-hiwayah apa ya? Hobi. Iya betul. Di sini ada gambar apa aja? Bu Latifah, ini gambar sedang apa ya? Sedang membaca. Membaca. Mbak Khotijah? Ini lagi apa ya? Menggambar. Iya. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar mufrodat menggunakan lagu. Lagunya menggunakan nada potong bebek angsa. Oke, Mbak yang di depan bisa diperhatikan ya untuk memahami pembelajaran pada kali ini, oke? Oke.
Oke, nanti lagi cerita-ceritanya di luar ya. Oke, kita lanjut pembelajarannya. Lagunya kayak gini. Hiwayatun hobi, kiroah membaca, ginaun bernyanyi, sibahah berenang, rosmun melukis, riadoh olahraga, kurotul kodam itu sepak bola. Rosmun melukis, riadoh olahraga, kurotul kodam itu sepak bola. Oke, bisa ya? Liriknya sudah ibu bagikan, jadi anak-anak bisa lihat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Hiwayatun hobi, kiroah membaca, sibahah berenang, rosmun melukis, riadoh olahraga, kurotul kodam itu sepak bola. Rosmun melukis, riadoh olahraga, kurotul kodam itu sepak bola. Oke, tepuk tangan kita semua. Nah, pembelajaran selanjutnya itu ada papan at-tadribat. Apa artinya at-tadribat? Latihan. Iya, betul. Nah, di sini ada kalimat-kalimat sederhana yang menggambarkan mufradat di sebelahnya. Oke. Nah, contohnya misalkan yal abu zaidun korotal kodami fil mal abi. Apa artinya? Zaid bermain. Iya, betul. Nah, kemudian nanti anak-anak cari kira-kira kalimat yang ini masuk ke gambar yang mana ya? Seperti itu ya. Oke. Coba Mbak yang di depan ini yang bermain HP. Coba sekarang jawab ya. Tuhibu zahroh qiraatal kutubi kulla yaumin. Kira-kira yang mana ya gambarnya ya? Ya, nanti ke depannya diperhatikan ya, HP-nya bisa dimasukkan terlebih dahulu. Oke, sekarang ibu mau satu orang, coba siapa yang berani ke depan, kemudian menjodohkan kalimat dengan gambar yang tepat. Siapa yang mau maju ke depan? Iya, boleh Mbak. Siapa? Mbak Ayu, ya silahkan maju ke depan. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Ini ada hadiah. Nih. Iya. Oke, setelah ibu baca ternyata jawabannya betul semua ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Oke, selanjutnya di sini ibu juga punya permainan. Namanya tebak kotak misteri. Coba Mas Anam dibuka. Nah, di sini ada 5 kotak misteri. Di dalam kotak tersebut terdapat mufrodat. Nah, nanti misalkan kebuka kotak pertama isinya kiroah. Berarti deskripsikan secara singkat kiroah itu atau hobi membaca itu kayak gimana ya? Seperti itu, paham? Oke, siapa yang mau maju 2 orang ke depan? Saya, Bu. Iya, boleh Mbak Latifah. Satu lagi? Iya, Mbak Wardah. Silakan. Coba Mas Anam dimulai. Mbak Latifah mau pilih kotak nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Kiroah. Oke, silakan deskripsikan secara singkat kiroah itu gimana ya hobi membaca itu? Kiroah. Ini dibaca. Yaqra'u Sulaimanu fi awqatil faraghil kutubi ad-diniyata wal 'ammata. Wa yashtari Sulaimana kitaban jadidan kulli syahrin. Wa huwa al-an yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya Mbak Wardah pilih nomor berapa? 2. Nomor 2. Bonus. Oke, beri tepuk tangan. Jadi gak usah ngapa-ngapain udah dapat bonus ya. Silakan duduk kembali. Ini hadiahnya. Mbak Wardah. Oke.
Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan anak-anak deskripsikan hobi masing-masing. Nanti tulis di buku, kemudian minggu depan dipresentasikan di depan teman-teman yang lain. Oke, paham? Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Baik, jadi pada pagi hari ini apakah berangkat semua anak-anak? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua. Oke. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini kita itu akan belajar mengenai dzaraf zaman dan makan. Ada yang tahu apa enggak? Dzaraf zaman itu apa? Dzaraf makan itu apa? Mbak Wardah. Keterangan tempat dan waktu. Oh, keterangan tempat dan waktu, benar ya. Mbak Zulfa. Nggak boleh itu ya, nggak boleh berisik sendiri, harus mendengarkan pembelajaran ini karena ini sangat penting ya. Baik Mbak Zulfa. Next. Nah, dzaraf itu pembagian dzaraf itu ada dua ya, zaman sama makan. Kalau zaman itu isim yang dinasobkan yang menunjukkan makna waktu. Kalau makan itu isim yang dinasobkan yang menunjukkan makna tempat. Ya, dan mengira-ngirakan makna huruf jerfi. Jadi di situ hanya ada maknanya saja, tetapi tidak ada huruf V-nya. Next. Nah, dzaraf zaman itu terbuat dari isim zaman yang menunjukkan makna waktu. Seperti yauman, artinya hari. Lailatan, artinya malam. Terus gutbatan, pagi hari. Bukrotan, waktu pagi hari. Saharon, waktu sahur. Ya, Mbak Ayu. Jadi kalau pada pembelajaran itu nggak boleh main HP ya, disimpan dulu HP-nya, oke? Ya. Nah, terus sobahan artinya waktu pagi, subuh. Masaan waktu sore. Abadan artinya selamanya. Hinan artinya ketika. Ya, next. Nah, dzaraf makan itu terbuat dari isim zaman makan yang menunjukkan makna tempat. Contohnya fauqa artinya itu di atas, tahta di bawah. Yamina artinya di kanan, shimalan di kiri, amama di depan, khalfa artinya di belakang. Oke, Mbak Khotijah, jadi materinya itu harus ditulis ya. Ditulis ya. Ditulis ini, coba ditulis. Karena ini itu kalian harus bisa menganalisis, dapat membedakan mana isim-isim yang harusnya itu buat zaman makan dan mana juga isim-isim yang buat dzaraf zaman dzaraf zaman sama dzaraf makan. Ya, ditulis ya Mbak Khotijah, dicatat. Next. Nah, ini contoh dari dzaraf zaman. Soma Ahmadu yauman. Jadi Soma Ahmadu yaumal khamis. Jadi Ahmad itu puasa pada hari Kamis. Hari ini ada yang puasa enggak? Ada. Puasa apa? Puasa Daud. Masya Allah ya. Terus yang kedua, contoh yang kedua itu nama Abi Lailatul Husni. Jadi ayahku itu tidur ketika malam sedih ya. Jadi ayah saya itu tidur ketika malam-malam yang sedih. Oke, next selanjutnya. Terus ini contohnya dzaraf makan. Jalastu tahta syajarati. Artinya apa anak-anak? Saya duduk di bawah pohon. Iya, duduk di bawah pohon. Terus lagi contohnya ra'aitul qamara bainan nujumi. Artinya saya ya. Nah, jadi di sini lafaz ini itu
yang menjadi zorofnya itu yang mana? Di jalastu, tahta, atau sajarotinya yang jadi zorof makannya? Iya, betul ya. Ini merupakan isim yang dibaca nasab yang menjadi zorof makan. Alasannya kenapa dia zorof makan? Karena menunjukkan makna tempat. Terus ra'aitul qamara bainan nujumi. Jadi saya melihat bulan di antara bintang-bintang. Nah di sini kan nggak ada huruf jervinya nih, tapi dia itu maknanya mengira-ngirakan huruf jervi. Oke, udah paham contoh-contohnya? Next, ya. Nah pada kali ini, Om, Alia, jangan ngantuk ya. Nih, biar nggak ngantuk, Ibu kasih ini ya. Nih. Terima kasih Ibu. Ya nih ya, biar nggak ngantuk. Nah ini di sini ada gambar ya. Jadi gambar ini itu berkaitan dengan yang tadi pembelajaran tadi, yaitu dzaraf makan dan dzaraf zaman. Oke, ini gambar apa, Pandu? Makan. Yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang nomor 1 apa? Coba bahasa Arabnya. Zaidun ya'kulul khudrawat. Ya betul. Diki, ini gambar apa ya? Itu gambar Ini yang berkaitan dzaraf zaman sama dzaraf makan. Musa ya'kulul khudrawat qabla Yang ini kurang tepat ya. Jadi ya ini tentang makan ya. Kalau ini nah. Ya coba Pandu mau gambar yang mana? Jawab yang itu, yang nomor 2. Yang nomor 2. Ahmad wa ukhtuhu yusafironi lailata Idul Fitri. Artinya apa? Ahmad dan saudara perempuannya jalan-jalan malam Idul Fitri. Jadi kan di sini berkaitan dengan waktu dan tempat. Nah ini waktunya pada malam hari. Kalau yang ini? Siang hari atau pagi hari. Ya mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita, yaitu mengenai dzaraf zaman dan dzaraf makan. Tugas kalian itu membuat mengamati benda-benda yang ada di rumah kalian, yaitu tempatnya, kedudukan dari benda-benda tersebut. Oke? Dikumpulkan hari Senin jam 8. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahun nur. Kaifa haluk? Oke, mohon maaf ya agak grogi. Soalnya kan baru pertama ngajar kalian kayak gitu, jadi agak grogi. Oke. Gimana, udah pada sarapan belum? Belum. Kenapa? Cepat-cepat ke sini. Oke. Ini ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Oke, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang at-tasawuf. Apa itu at-tasawuf? Apa yo? At-tasawuf itu berbelanja. Berbelanja. Nah, enggak. Siapa di sini suka berbelanja? Yang suka beli-beli?
kebanyakan biasanya perempuan. Apa yang dibeli biasanya perempuan apa? Sabun. Terus? Skincare pasti ya. Apalagi cowok, kalau cowok apa biasanya kalau laki-laki? Apa itu udut? Apa itu Mas? Siapa namanya? Husni, udut itu apa? Oh, surya. Oke. Ibu di sini ada beberapa gambar ya. Nah, coba di sini ada yang tahu, mohon maaf ya, ini gambarnya agak tidak pantas untuk ditunjukkan. Siapa yang tahu bahasa Arabnya? Ada yang tahu nggak tahu? Ibu bacain dulu, nanti kalian ikutin ya. Rohisun, murah. Rohisun, murah. Ghalin, mahal. Ghalin, mahal. Al-khudrawat, sayuran. Al-khudrawat, sayuran. Aminu sunduk, kasir. Aminu sunduk, kasir. Ayo pada ada semangat, jangan mentang-mentang kalau nggak sarapan jadi nggak semangat lah ya. Fawaki, buah-buahan. Makulat, mohon maaf, makanan. Masyrubat, minuman. Al-ihtiyaju yaumiyah, itu kebutuhan sehari-hari. Ya bagus, pintar. Siapa namanya? Pintar, dapat bintang ya. Oke. Nanti nggak ada. Oke. Jadi di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, tapi itu berupa kelompok. Jadi Ibu akan memberi membagi kelompok 2 bagian. Nanti itu satu kelompok akan membuat sebuah percakapan tentang berbelanja. Ya, paham kan? Oke, dibagi kelompoknya. Dibagi 2 ya, 2 kelompok. Ibu kasih waktu 3 menit buat membuat percakapan. Nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju untuk membacakan percakapan ya. Oke. Silakan dimulai. Oke. Coba dari kelompok 1 Mas Anam sama partnernya. Monggo, silakan maju. Astagfirullahaladzim. Engkau. Cepat, ayo langsung maju. Langsung ngomong aja. Marhaban, kaifa usaituka? Marhaban bik. Kam si'ru hadhihi tomatin? Sirul kilo wahid huwa salasah darohim. Muafiq, uridu kilowain. Tafadhol, syukron ala syiro. Syukron lak, ila liqa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok yang selanjutnya coba. Ya. Enggak, ini aja, ini Husni. Itu. Ayo. Iya, silakan. Ayo. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Kamsiru. Bisa baca. Ayo bawahnya langsung baca, bawahnya langsung aja. Bisa baca nggak? Waalaikumsalam. Si'rul kilo. Wahidatun wa khamsatul alafin rubiyah. Hadza ghalin qalilan. Hal yumkinu an tuqtini bi arba'ati alafin? La astati' fal si'ru fi suqi kulli atada.
wa yawma sa'idan. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Mungkin cukup sekian ya materi yang kita belajar hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, terus juga bisa dipraktekkan dalam keseharian kalian biar lancar dalam berbahasa Arab kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sakit apa, Elsa? Sakit gigi? Oke, sebelum itu kita speaking terlebih dahulu ya, agar kalian itu fokus selama dalam pembelajaran. Nah, sistematisnya begini. Kalau ibu bilang selamat pagi, tepuk 1, selamat siang, tepuk 2, kalau selamat malam setengah. Fokus ya. Oke, kita mulai. Ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Super. Fokus. Sekali lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, pagi, siang. Oke. Oke, hari ini kita materinya itu tentang sehat. Jadi di sini itu mencakup kosakata tentang terkait kondisi tubuh, penyakit dan fasilitas kesehatan. Ibu sudah membuat media dari kertas karton yang berisi gambar dan kosakata. Nah, jadi Ibu ingin kalian mengamati serta mencocokkan mufrodat yang ada di gambar ini. Ibu akan, tugas kalian itu hanya cuman memberi tanda panah. Misal, Ibu contohkan satu. Gambar ini kan rumah sakit. Nah, mufrodat yang cocok dengan gambar tersebut apa? Contoh. Seperti ini. Paham? Paham. Ibu ingin kalian maju satu-satu mencocokkan sesuai dengan gambar. Pertama kalian harus mengamati terlebih dahulu, misal ini gambar apa, terus kalian cari mufrodat dari gambar tersebut apa gitu. Ibu ingin dari Pandu. Terserah kamu mau ngisi yang mana. Harus salah nggak apa-apa. Ini sudah. Oh iya. Ya palsu inilah. Ya. Sip. Oke. Elsa? Siapa lagi? Latifah? Terserah yang mau yang mana.
Hamidah yang sakit. Ini kamu coret gini, terserah kamu menyoretnya gimana. Ini Hamidah mah sakit. Perawat. Perawat ini. Iya. Jauh. Pas. Ya. Alia, Nisa. Alia. Zulfa, yang terakhir Zulfa. Oke, baik. Pertama kita akan periksa tadi Pandu ya. Pandu milih Yafhasu. Apa artinya Pandu? Memeriksa. Iya, memeriksa, benar. Terus dokter, apa bahasa Arabnya? Perawat. Perawat, apa bahasa Arabnya? Mumarridatun. Ya, benar. Ini gambar demam. Apa bahasa Arabnya? Ya, siapa tadi yang menjawab? Ya, benar sekali. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham semuanya. Jadi hari ini mufradat yang belum kalian ketahui mungkin bisa kalian hafal. Oke, begitu saja. Untuk minggu depan Ibu ingin memberikan kalian tugas di buku halaman 10, silahkan dikerjakan. Oke, mungkin ini saja. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Hayya nabda dirasatana hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum membahas pembelajarannya langsung, kita nyanyi terlebih dahulu. Gimana, teman-teman? Oke. Sini Bapak akan membahas tentang isim makrifat dan nakirah. Nah, sebelum membahas, nyanyi terlebih dahulu yaitu isim makrifat. Ini menggunakan versi Tombo Ati. Berarti Bapak contohin terlebih dahulu ya. Isim makrifat itu 6 macamnya. Yang pertama kalimat yang ada alnya. Seperti itu dan selanjutnya. Oke? 1, 2, 3. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Isim makrifat.
itu 6 macamnya. Yang pertama kalimah yang ada alnya. Yang kedua isim alam nama artinya. Alam lasim, alam lakob, alam kunyah. Yang ketiga kata gantinya. Yang keempat isim mausul, kata gabungnya. Yang kelima isim isyarah, kata tunjuknya. Yang keenam yang mudhof pada yang kelima. Oke, langsung pembahasannya langsung. Isim nakiroh. Isim nakiroh itu maknanya masih umum, jadi enggak spesifik seperti itu. Nah, sedangkan isim makrifat, tadi isim nakiroh ya. Nakiroh itu masih umum. Umum. Sedangkan makrifat itu kebalikannya. Yaitu makrifat sudah spesifik. Nah, isim makrifat itu ada 6 macamnya. Yang pertama yaitu isim yang kemasukan alif lam. Alif lam. Contoh as-sayyaratu. Ini mengapa menjadi isim makrifat? Karena kemasukan alif lam. Yang kedua itu ada yang namanya isim alam. Nah, isim alam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu alam isim, kemudian alam lakob, dan juga alam kunyah. Nah, alam isim itu yaitu nama asli atau nama misalnya siapa? Nama ya Wardah, itu alam isim. Bisa juga dengan nama tempat. Kemudian alam lakob ini yaitu gelar atau julukan. Nah, biasanya seperti contohnya Al-Amin, itu orang yang terpercaya. Seperti siapa yang mendapat julukan itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alam kunyah. Nah, alam kunyah ini panggilan. Biasanya diawali dari abun atau ummun. Contohnya Ummu Kulsum, terus Abu Zaid. Kemudian yang ketiga yaitu isim domir. Nah, isim domir itu dalam bahasa Indonesia kata ganti. Kata ganti seperti huwa, huma, hiya, ana, dan juga nahnu. Masih banyak. Di dalam bahasa Arab itu ada 14 kata ganti. Kemudian selanjutnya itu selanjutnya isim yang keempat, makrifat yang keempat, yaitu isim mausul. Isim mausul itu yang tadi kalian telah pelajari. Isim mausul ada apa saja? Tadi alladzi, alladzinani, alladani, alladzina, allati, allatani, dan selanjutnya, dan juga ada ma. Nah, isim mausul yaitu butuh silat dan juga aid. Nah, oke. Yang kelima yaitu isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah isim kata tunjuk. Contoh isim isyarah misalnya hada kolamun. Hada kolam. Oke. Hadihi nafidatun. Itu kata tunjuk. Yang terakhir yaitu isim yang mudhof pada yang kelima. Isim yang mudhof pada yang kelima. Misalnya hadikotul hayawan.
al hayawanu. Nah, ini yaitu isim. Ini ada alif lam. Ketika dimudhofkan atau diidhofkan menjadi isim ma'rifat. Mudhof dan ini mudhof ilaih. Oke, perlu diketahui bahwasanya yang tadi itu isim ma'rifat. Ada berapa macamnya? 6. Oke, jadi seperti ini. Sebenarnya itu ada yang mengatakan isim ma'rifat itu 7. Ada satu tambahan, yaitu munada al-maksud. Nanti pembahasan munada al-maksud itu ketika kalian sudah jenjang selanjutnya. Biasanya dibahas pada sekarang kan kalian kelas 11. Nah, mungkin di perkuliahan selanjutnya. Kemudian saya cek satu-satu nih kalau sudah paham. Oke. Mas Wandu. Ada berapa macam isim makrifat? Ada 6. Oke, apa saja? Al, masukkan al ya. Terus isim domir. Oke, situ sudah. Ya, pertemuan kali ini Bapak sudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tayyib. Al-an qabla nabda dirasatana, hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, sekarang hari ini kita akan belajar al-hajj wal umrah dan dhama'i. Tasrifil madi lughawi ya. Al-hajj wal umrah, rihlah rohaniah wa udah ila dzat. Lanjut. Oh ya, sebelum masuk ke arkan wa syurutul hajj, kita main dulu games ya. Ya, ini nanti muter ya. Nanti yang kebagian terakhir menyebutkan 3 fi'il bebas. Pakai lagu huwa huma hum. Oke. Ya, 1 2 3. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Oke, Mbak Elsa sebutkan 3 fi'il bebas. Oke, tepuk tangan. Oke, arkanul hajj wa syurutuhu. Rukun-rukun haji. Al-ihram, ya ini rukunnya al-wuquf bi Arafah, tawaf ifadah, as-sa'i baina Safa wal Marwah. Suma syurutul hajj, al-islam, al-aqal, al-bulugh, al-huriyah, al-istita'ah, al-maliyah wal jasadiyah, wujudul mahram lil mar'ah. Nah, ini rukun umrah dan syarat umrah bisa dibaca. Suma, lanjut. Kisah basita Fatimah fi rihlatil hajj. Pak Guru akan membacakan ini. Anak-anak bisa mendengarkannya ya, latihan istima'. Bismillahirrahmanirrahim.
safarat Fatimah ma walidayha ilal mamlakatal arabiyah as-Saudiyah fi syahri Yuli al-madi li adai faridatal hajj. Bada'at rihlatuha birtidai siyabil ihram fil miqat wa nawat al-hajj. Summa ittajahat ila Makkah wa tafat haulal Ka'bah wa sa'at bainas Safa wal Marwah. Ghadarat ba'da dzalika ila Mina wa ramat al-jamarat. Suma intalaqat ila Arafah wa salat dhuhra wal asra fi Arafah. Batat Fatimah fil Musdalifah. Suma adat ila Mina li ramil jamarat wa dhabahat al-adahi suma qassat min sya'ri ra'siha hunaka wa halat minal ihram. Adat Fatimah kulla amal hajj bisurri gharim. Lanjut. Nah, ahamyatul lughatul arabiyyah fi fahmil ibadatil hajj wal umrah. Al-lughatul arabiyyah hiya miftahu fahmil Qur'anil Karim wa sunnatun nabawiyah. Wa kilahuma rakizatan asasiyatan li fahmi manasikil haji wal umrah biduni fahmi daqiqil mustalahati wa ta'abiril arabiyyah qad yafqudu al hajj wal awil mu'tamir am qad tajribat ar-ruhaniyah wal ma'anil kamina fi kulli syair. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tasrif fi'il madhi lughawi sarafa. Sebelumnya pengertian tasrif dulu. Tasriful af'al fil lughatil arabiyyah huwa asasun fahmul jumal wa ma'aniha. Khasatan inda ta'amul ma'an nususi diniyah al-muta'alliqah bil hajj wal umrah. Al-fil tasrif yani at-tahwil, at-taghyir, at-tasrif. Qala ta'ala wa tasrifir riyah wa sahabil mustakhri bainas sama al-ayah. Wa huwa ma yumsilu jawr amal tasrif. Nah, sekarang mari kita mentasrif fi'il madhi lughawi sarafa, nasara sama doroba. Yo, wahid, isnan, salasah. Sarafa, sarafa, sarafu. Sarafat, sarafata, sarafna. Sarafta, saraftuma, saraftum. Sarafti, saraftuma, saraftunna. Saraftu, sarafna. Saraftu, sarafna. Nasara, 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 nasaru. Nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuna, nasartu, nasarna. Cukup, dua aja. Sekarang Pak Guru akan pelajaran sudah selesai ya, nanti ada PR, tapi sebelumnya supaya anak-anak bisa bertanya yang belum paham, bebas tentang haji atau umroh, atau tentang bebaslah ma ismuka, ma unwanuka, apapun ya. Sekarang ini ditulis pertanyaannya. Oke. Nanti dikumpulkan. Nih. Yuk, langsung sat-set. Nanti ya bebas pertanyaannya. Udah, ya kumpulkan. Nih. Tiga nih. Langsung set. Nih. Nah, ya. Kumpulkan dulu ya. Nih. Waktunya. Ya. Makasih. Nanti Pak Guru akan jawab di pertemuan minggu depan. Sekarang PR-nya, semua perhatikan. Lanjut. Oh ya, belum PR. Ternyata ada contoh pengamalan. Pengamalan fil madhi lughawi ya dari band bisa loh. Tatbiqu tasrif fil madhi fil jumal arabiyah. Famu. Nah, contohnya saro. Saro al musafiru fi sahra bahsan anil ma. Musafir berjalan di sahra papangan mungkin ya. Bahsan anil ma untuk mencari air. Sarat Fatimah baina Safa wal Marwah fi sa'iha. Ada contoh lagi, Tofa al-hajj haulal Ka'bah sab'ata aswat. Tofat al-marah bil baitul haram asna'a umratiha. Nah, ini PR. PR-nya. Wajib al-manzili.
Lita'zizi fahmikum lil madad yurji al-ijabah alal as'ilati taliyah. Bisa ditulis ya, nanti dijawab minggu depan. An-namratul wahid. Udhkur arkanal hajj. Tadi udah dijelaskan. An-namratus sani kam syauton yatuful muslimun haulal ka'bah. Kam syauton. An-namratus salis uktubu tasrifil milmadi al-lughawi tofa wasara fi jamid domair. Fahimtum? Fahimna. Syukran kasiron.